Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi kita telah mencapai kitab 2 Samuel pasal ke-10 dan 11. Saya mengingatkan Anda bahwa dalam program ini, kita mempelajari semua kitab dalam kitab suci, kitab demi kitab. Jika Anda perlu kembali ke episode sebelumnya atau pasal sebelumnya, silakan kunjungi website kami di internet semuakitabsuci.com. Anda akan menemukan semua episode tersedia di sana. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com dan nomor telepon kami yang akan muncul di layar ketika jeda rehat berlangsung. Sekarang, untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima kasih. Saudara Osama Atef, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Osama, kita akan mulai dengan pasal 10. Dalam pasal itu, ada kejadian aneh yang saya ingin Anda untuk mengomentari. Saya akan membaca beberapa ayat. Sesudah itu, matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan, turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal itu diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob, dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari Raja Negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan, lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maaka ada tersendiri di padang. Sampai akhir cerita yang akan kita ketahui detailnya setelah beberapa saat. Sikap Hanun bin Nahas terhadap utusan Daud, apa yang Anda lihat daripadanya? Bahkan saya melihat kemarahan dari roh kasih karunia. Pada pasal sebelumnya, Daud memutuskan untuk menunjukkan kemurahan terhadap keluarga Jonathan. Dan di sini dia memutuskan untuk menunjukkan kebaikan terhadap keluarga Nahas. Ada paradoks yang sangat penting di sini antara Mephiboset yang membuat dirinya hina di hadapan kasih karunia Daud, dan menerima anugerah ini mengakui bahwa dia tidak pantas menerimanya. Mephiboset adalah anggota keluarga Saul, dan kita semua tahu betapa buruknya Saul. Dan Hanun, anggota keluarga Nahas, orang Amon. Dan Nahas, orang Amon itu adalah orang jahat. Tapi begitulah kasih karunia diarahkan dari Daud kepada semua orang. Dan kita melihat dalam hal ini, Daud kita yang sebenarnya Tuhan Yesus. Yang dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Tuhan yang telah ditujukan kepada setiap orang. Dan kita melihat dua respon berbeda terhadap kasih karunia ini.
Ada yang menghargai dan menghormatinya serta tunduk di hadapan kasih karunia ini dan menerimanya, dan ada pula yang menodai roh kasih karunia, dan ketika Hanun menolak kasih karunia yang ditawarkan kepadanya oleh Daud, dia tidak mendapat hukuman yang pahit ini. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Dosa yang akan membawa manusia ke neraka bukanlah tindakan berbohong, perzinahan, pembunuhan, ataupun pencurian. Karena di surga kita akan melihat mereka yang pernah membunuh, yang berzina, dan mereka yang mencuri, tetapi mereka menerima kasih karunia itu. Dosa yang akan membawa orang ke neraka adalah menghina roh kasih karunia dan menolak karya Sang Juru Selamat dan tangannya terbuka yang menyambut semua orang yang tersesat. Jadi, apa yang dilakukan Daud kepada Hanun adalah anugerah. Berkat anugerah. Tapi Hanun menolak berkat anugerah ini dan menolak membuatnya anugerah marah. ini dan Dan ini adalah menyanyiakannya. peringatan. Tentu. Saudara Muin, sebagai akibat dari itu, perang pecah. Dan orang Amon mengumpulkan semua kekuatan mereka dan pertempuran berkecamuk. Dan di ayat 18 dia memberitahu kita, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Mohon komentar Anda. Saya melihat dalam insiden ini kemenangan bagi Daud dan anak buahnya yang dipermalukan. Saya juga melihat penghakiman mereka yang berperang melawan Daud. Seperti yang telah kita pelajari tentang reaksi cinta dan kasih karunia. Mereka membalas kejahatan dengan cinta, tidak hanya terhadap Daud, tetapi mereka melakukan hal yang sama kepada Tuhannya Daud. Dan seringkali kita bertanya, mengapa orang melakukan itu kepada kita, padahal kita melakukan semuanya dengan baik? Tidak, ini normal dan diharapkan. Tetapi waktunya akan tiba ketika Tuhan akan memperbaiki semuanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya akan mengatakan hal kecil tentang orang-orang baik ini, yang taat dan mengirimkan penghiburan Daud kepada orang-orang ini. Mereka mencukur jenggot mereka, tapi tidak apa-apa. Setelah beberapa waktu tumbuh lagi dan keadaan kembali normal. Dan tentang pelanggaran terhadap seorang percaya, Tuhan akan memberikan kompensasi dan segala sesuatunya akan kembali seperti semula. Tetapi mereka akan membayar untuk apa yang mereka lakukan terhadap anak buah Daud. Dan akan ada pemerintahan dan keberhasilan bagi Daud dan kemenangan demi kemenangan. Ngomong-ngomong, kita telah mencapai pasal terakhir, bagian pertama dari kitab 2 Samuel. Dari pasal 1 hingga pasal 10, karena mulai dari pasal berikutnya, kita akan memulai bagian baru lainnya. Dalam kehidupan Daud, raja besar ini. Tapi di sini kemenangan berturut-turut seperti yang dikatakan penulis surat Roma. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita juga melihat musuh menyerah kepada Daud. Dia mengatakan dalam ayat 19, ketika dilihat semua raja, apa yang mereka lakukan? Berdamai dengan Israel dan tunduk pada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram. Mereka menyerah kepada Daud dan mereka takut kepada Daud. Dan ini adalah gambar besar Tuhannya Daud ketika dia akan datang untuk memerintah. Ini disebutkan Wahyu 19. Setiap orang akan berserah dan sujud kepadanya dan setiap orang akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Anda telah menarik perhatian kami bahwa mulai dari pasal 11 ada sejarah yang memalukan. Daud kejatuhannya yang hebat. Itulah yang akan kita ketahui setelah beberapa saat. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Mengapa Allah menulis dalam kitabnya dosa para nabi seperti Daud di sini dalam pasal 11? Ya, mengapa dosa para nabi disebutkan dalam kitab Tuhan, terutama orang seperti Daud? Dosa para nabi disebutkan dalam kitab Tuhan karena itu adalah kitab Tuhan. Tepat. Jika itu adalah kitab dari orang lain selain Tuhan, kita akan terkejut dengan para penulis kitab itu yang memuji dan memuliakan pahlawan mereka. Jika kita menganggap bahwa penulisnya adalah penulis Israel belaka yang telah menulis biografi dari Raja Daud, saya pikir dia akan mengabaikan, menolak, menyebutkan dosa-dosa raja yang sedang kita baca saat ini.
Tetapi karena itu adalah kitab Tuhan yang tidak menyanjung siapapun, melainkan mengungkapkan banyak hal tentang manusia dan Tuhan kepada kita, jadi ia menyebutkan dosa-dosa para nabi. Ini adalah satu hal, tetapi hal lain adalah mengapa kita melihat bahwa hal itu sepertinya janggal, padahal sebenarnya kita semua sakit dan berdosa. Tidak ada orang yang tidak bersalah di antara kita dan hanya satu yang tanpa dosa. Dia berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Satu-satunya anak Allah yang menyerupai kita dalam segala hal, kecuali dosa saja. Karena itu, dalam kitab Tuhan tidak ada masalah sama sekali jika disebutkan dosa para nabi. Agar kita waspada dan belajar mempertimbangkan bahwa semua hal yang terjadi pada mereka adalah contoh dan juga merupakan pelajaran bagi kita semua." Oke, Saudara Muin, masalahnya dimulai dari pasal 11. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Raja-raja pergi berperang, dan dia tetap di Yerusalem. Apa yang Anda lihat di sini? Kitab suci mengajarkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bagaimana dengan waktu yang Anda sebutkan? Apa itu? Ini belum waktunya tidur. Ini bukan waktu untuk istirahat, juga bukan waktu untuk berjalan-jalan, tetapi ini adalah waktu untuk berperang. Waktu ketika raja-raja pergi berperang, Daud harus pergi berperang. Namun, dia menggunakan waktu yang tepat untuk sesuatu yang tidak pantas, dan ini adalah awal dari kejatuhannya. Hal kedua adalah bahwa Daud memerintah, beristirahat, dan memasuki istana. Apakah sudah waktunya untuk bertempur? Bukankah seharusnya aku menikmati berada di istanaku dulu? Gua Adulam dan hari-hari sulit yang saya jalani sudah cukup. Ini mungkin salah satu alasannya. Saya bisa melihat alasan ketiga, bahwa Daud meraih kemenangan besar dan berperang dalam peperangan yang besar. Jadi, saya pikir dia melihat bahwa tidak, ini adalah pertempuran kecil. Ini adalah perang yang mudah, dan salah satu pemimpin saya akan memenangkannya. Tidak perlu saya yang pergi, saya orang yang suka peperangan yang besar. Dan itulah mengapa hal terkecil akan menyebabkan kejatuhannya. Dalam kitab Hidup Agung, ia mengacu pada rubah-rubah kecil. Apa yang dilakukan rubah kecil ini? Dia mengatakan bahwa itu dapat merusak semua kebun anggur, seperti kemalasan, tidak aktif, dan bersantai. Dan seseorang pernah berkata, air yang tidak mengalir mengumpulkan kotoran. Dengan kenyamanan dan kemalasan, ada peluang bagi iblis untuk datang dan mulai bekerja. Dan sayangnya Daud melakukan itu dan dia jatuh dalam dosanya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ketika tiba waktunya untuk berperang, Daud harus pergi ke medan perang. Pergi ke medan perang. Tapi dia beristirahat selama pertempuran, jadi dia jatuh ke dalam dosa. Tepat. Tentang masalah soto istana dan tidak menempatkan batasan untuk melihat orang lain atau untuk mencari kesempatan berdosa, mohon jelaskan kepada kami tentang hal tersebut secara simbolis dan secara rohani. Secara simbolis harus ada batas antara kita dan dunia. Dan saya melihat batas ini dalam satu hal, yaitu salib Tuhan Yesus Kristus. Tentang yang Rasul Paulus katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saya melihat dunia melalui salib seperti orang mati, dan firman menatapku seolah mati. Daud di sini menghapus batas itu sepenuhnya. Dia memberi matanya kesempatan untuk mencari dan melihat. Dan mata selalu mencari untuk menangkap dosa. Dan iblis tentu saja adalah alasan dibalik hal besar yang dilakukan Daud dan mengalami kejatuhan. Saudara Osama, jika kita mengatakan bahwa setiap masalah memiliki dua sisi, Ya, siapa yang harus disalahkan di sini? Daud sendirian atau wanita sendirian? Atau mungkin keduanya secara bersama-sama? faktanya kita berada dalam masyarakat yang mengutamakan pria yang sepenuhnya menyalahkan wanita itu. Sementara saya melihat bahwa orang yang paling salah dalam kejadian itu adalah Daud. Kitab suci tidak mengatakan jika seorang wanita yang menyebabkan Anda berbuat dosa, hancurlah dan buanglah. Seperti yang kita lihat beberapa tuntutan atau panggilan untuk atau percaya. Tapi jika matamu menyesatkan engkau, masalahnya bukan pada wanita itu, tapi pada mata yang menatap wanita itu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Daud adalah pelaku utama yang melakukan kesalahan. Dan kita telah melihat kesalahannya yang berulang-ulang
Sebagai suatu kemalasan, kelonggaran, dan bangun larut malam. Orang-orang bangun di pagi hari, tapi dia bangun di malam hari. Bukan untuk berdoa, tetapi dia bangun untuk berjalan-jalan meskipun pasukannya berada di medan perang. Bahkan jika kita berasumsi bahwa ada alasan kuat yang menghalangi Anda untuk pergi berperang, apakah ada alasan yang menghalangi Anda untuk berlutut di hadapan Tuhan dan sujud untuk berdoa bagi mereka yang berperang? Sebenarnya orang yang paling bersalah adalah Daud dan dia membawanya. Kemudian kita akan melihat Nabi Nathan menyamakannya dengan orang kaya yang mengambil domba orang miskin itu. Dia membawanya. Saya tidak bisa menyalahkan wanita itu dan itu tidak berarti bahwa wanita tidak perlu menutupi diri mereka dan mereka benar-benar bebas. Tentu saja tidak. Hal ini diperlukan dari wanita yang saleh, beriman dan suci untuk mengisi dirinya dalam pakaian terhormat, bukan untuk menyebabkan manusia berdosa, tapi untuk menyenangkan Tuhan pertama dan terakhir. Baik, kami ingin mengarahkan pesan kepada masyarakat dimanapun yang mengizinkan pelanggaran privasi perempuan, baik dengan serangan nyata atau melihat siapa yang mengizinkan diri untuk melihat, ini adalah kejahatan. Ini adalah kejahatan. Mereka membiarkan diri melakukan pelanggaran nyata dengan dalih bahwa wanita itu terbuka. Jadi apa yang ingin Anda katakan Jika pada kita mereka? melihat masalah pelecehan dan bagaimana dosa ini menyebar, kita ingin sepenuhnya menyalahkan mereka yang melakukan itu, bukan justru menyalahkan pada wanita itu. Tetapi jika seseorang menerima Kristus dan telah menerima hidup dari Allah, dapatkah dia menghadapi kontrol eksternal yang mencegahnya dari hal-hal ini, bahkan jika tantangan itu khusus untuknya? Tidak mungkin dia memiliki kendali kecuali dia telah percaya kepada Tuhan dan telah menerima natur atau sifat yang baru. Sifat lama dan manusia lama dalam diri kita dan sifat rusak cenderung untuk berbuat dosa dan tidak mungkin melawan dosa kecuali melalui natur yang baru. Jadi apa yang terus digenapi sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan. Kita tahu bahwa dosa sungguhlah tidak terukur, jadi kami ingin tahu apa akibat dari dosa-dosa Daud. Iya, tentu saja setiap dosa memiliki konsekuensi. Bagaimana konsekuensi ini muncul dalam kehidupan Daud akibat dari dosanya? Ada beberapa konsekuensi di sini dalam pasal sebelum ini. Dan ada konsekuensi lain yang ditunjukkan Daud ketika dia tercerahkan. Dan sebenarnya itu yang paling penting. Bukan konsekuensi yang terlihat meskipun penting. Tetapi apa yang dikatakan Daud setelah itu, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dosa ini sangatlah buruk karena ditujukan kepada Allah sendiri. Ketika manusia memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap sesamanya, apapun dosanya, dia tidak berbuat dosa terhadap sesamanya sejak awal. Tetapi dia berdosa terhadap Tuhan sendiri yang sebenarnya menciptakan manusia itu. Jadi, hukumannya di sini, mengapa abadi dan sangat pahit? Karena kita ditujukan kepada Tuhan. Konsekuensinya yang jelas muncul di depan kita di sini. Pada kenyataannya kita menemukan penurunan berturut-turut dalam kehidupan Daud. Pertama, karena dia membuka jalan untuk jatuh dalam dosa. Ketika dia naik ke atap, bahkan jika kita berasumsi bahwa matanya tiba-tiba tertuju padanya, begitu juga kita, mata kita tertuju pada banyak hal di jalan. Saya seharusnya tidak memberi diri saya alasan, tetapi segera tutup mata terhadap kesia-siaan dan dosa, dan berlututlah. Cepat dan berdoa kepada Tuhan meminta dia untuk menjaga saya, tapi Daud membuka jalan, dia memberikan matanya kesempatan dan apa hasilnya? Dia melihat dan kemudian mengirim dan kemudian mengambil dan jatuh dalam dosa. Konsekuensi berikut ini adalah bahwa ia ingin menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia mengirim orang untuk membawa orang malang itu dari perang, dan di sini sayangnya ia berbohong. Mengapa Anda membawanya hanya untuk menanyakan tentang perang? Mengapa pria ini secara khusus membawakan Anda berita? Oke, kembalilah. Tetapi orang itu mengatakan sesuatu yang mungkin membangkitkan hati nurani Daud. Jika hati nurani Daud jernih. Bagaimana mungkin aku tidur di rumah sedangkan ada pertempuran yang sedang berkecamuk? Hal kedua setelah itu adalah ketika dia membuat pria itu mabuk. Tetapi bahkan ketika dia mabuk, dia mengucapkan kata-kata yang menegur Daud yang menurut saya sedang mabuk dalam dosa. Dan dampaknya lebih dari mabuk oleh minuman keras yang membuat pria itu mabuk.
Bagaimana mungkin saya bisa tidur di rumah saya sedangkan orang-orang tentara raja ada di gunung? Dedikasi pada Yang Tuhan. ekstrim. Tapi faktanya hal keempat setelah itu adalah bahwa dia memberinya surat seolah-olah dia memberinya keputusan kematiannya dan dia menyuruhnya pergi. Karena orang itu taat, dia memberikan surat itu kepada Yoab dan dia dipukul dan mati. Jadi ini adalah rangkaian dosa Dia kejatuhan ingin Daud. menyembunyikan dosa demi dosa dan mundur mengizinkan karena dosa. Dan skenario berturut-turut. itu pun dimulai. Sedihnya ketika Daud menerima kabar bahwa pria itu mati, ternyata ada banyak orang lain juga yang mati. Dia berkata kepada Yoab tidak apa-apa, dia mencapai tujuannya untuk menyembunyikan dosanya. Dan dia membutuhkan waktu lama tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan menegurnya setelah itu seperti yang kita lihat di pasal-pasal selanjutnya. Baik. Saudara Osama, di akhir pasal ini setelah dosa perzinahan dan pembunuhan, kitab suci mengatakan dalam ayat 26, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya, seolah-olah semuanya berjalan dengan sempurna. Tetapi hal yang dilakukan Daud tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin bertanya di sini, apakah Tuhan mengintai Daud? Daud yang telah melakukan banyak hal baik dalam hidupnya, apakah Tuhan mengintai Daud karena dosa itu? Tidak bisakah satu hal baik yang dia lakukan menghapus dosa itu? Tidak bisakah hal baik menutupinya? Atau adakah pertimbangan lain? Mohon komentar Anda. Faktanya jika kita mengira bahwa kita berada di hadapan dewa yang memiliki skala, yang menghitung hal-hal baik dan hal-hal buruk, jadi kita menghadapi bencana nyata yang tidak bisa dihindarkan. Tidak ada yang akan bertahan, tidak perlu berapa banyak hal baik yang dia lakukan. Jawabannya, Anda akan bertanya kepada saya, kenapa? Jawaban sederhananya adalah bahwa ketika Daud berdosa dengan kata-katanya sendiri dan pengakuannya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dalam Mazmur 51. Ya, dia berbicara kepada Tuhan. Mengatakan kepadanya, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dan saya bertanya-tanya dan saya bertanya kepada pemirsa terkasih, satu dosa terhadap Tuhan, apakah itu dosa yang terbatas? Atau itu adalah dosa yang tidak terbatas? Secara sistematis, ketika suatu bilangan, apapun dikalikan oleh angka tidak terbatas, totalnya adalah ketidakterbatasan. Dan Tuhan tidak memiliki batas. Dan dosa yang ditujukan kepada Allah tidak terbatas. Anda mengatakan bahwa Daud melakukan hal baik, semua hal baik yang dia lakukan. Saya dapat mengatakan, tidak peduli berapa banyak dan seberapa banyak variasi. Pada akhirnya perbuatan baik terbatas. Dapatkah hal baik yang terbatas itu menghapus dosa yang tidak terbatas? Apakah ini logis? Karena upah dosa adalah maut. Dan satu-satunya solusi adalah dalam darah korban atau lebih tepatnya korban pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah yang menghapus dosa dunia. Jika kita juga menganggap bahwa seseorang tidak pernah melakukan dosa apapun sepanjang hidupnya dan telah melakukan banyak hal yang bajik, apakah dia mendapat nilai tambah atau mendapat kemudahan di pandangan Allah atau ini sudah menjadi kewajibannya? Tidak ada yang menerima hadiah untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. Benar, ini Kita syarat. belum pernah melihat seorang dokter menerima sertifikat penghargaan untuk merawat orang sakit. Itu adalah pekerjaannya. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada kita ketika kita melakukan semua diperintahkan. Benar Namun berkata, sekali. kami adalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Baik, terima kasih. Kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin. Di episode ini kita telah berbicara tentang perilaku Hanun anak Nahas dengan hamba-hamba atau utusan-utusan dari Daud. Kita ingin gambaran kejadian atau tindakan ini. Bagaimana kita bisa menggambarkannya? Hal ini dapat dilihat sebagai kemarahan dari roh kasih karunia yang ditunjukkan kepadanya dari Daud. Dan secara spiritual kita bisa belajar dari cerita itu bahwa sama seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib dan ada orang yang menolak anugerah ini, akhirnya nasib mereka adalah neraka. Ada hukuman bagi mereka yang menghina kasih karunia. Dan kita telah mengetahui bahwa Alkitab memberitahu kita tentang dosa-dosa para nabi termasuk Daud. Dosanya dicatat dalam pasal 11. Mengapa Alkitab memberitahu kita tentang dosa para nabi? Kita dapat mengatakan bahwa ini menyebutkan dosa para nabi karena 3 alasan. Alasan pertama adalah karena semua orang melakukan dosa. Alasan yang kedua adalah karena jika itu ditulis oleh manusia, bukannya Tuhan, mereka tidak akan pernah menyebutkan dosa-dosa para nabi dan orang-orang besar dan penguasa rakyat dan tidak akan pernah menyebutkan dosa-dosa Daud. Tetapi malah akan memuji mereka. Yang ketiga, kitab suci ini ditulis untuk kita, agar kita mendapat petunjuk dan belajar darinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan untuk pelayanan Terima Anda. kasih, Sampai Tuhan jumpa di memberkati. episode yang selanjutnya. Terima kasih.
Pemirsa terkasih, Daud yang tidak pergi berperang tetapi beristirahat, dan selama pertempuran dia sedang beristirahat dan berjalan di atas atap. Lalu dia jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa selama kita berada di dunia ini kita akan mengalami konflik rohani. Kita memiliki musuh di sekitar kita. Kita memiliki daging busuk di dalam diri kita. Dan iblis ada di luar dan dunia mengelilingi kita, sistem dunia. Jadi kita telah dikelilingi oleh musuh. Dan ini membutuhkan kewaspadaan dan kesadaran dan kebutuhan untuk mengenakan baju zirah. Bukan baju besi yang digunakan orang seperti dinamit dan bom, tetapi kitab Tuhan, firman Tuhan senjatanya, yang harus kita pegang. Pedang roh adalah firman Tuhan. Kewaspadaan yang menghindarkan kita dari dosa. Dan dengan berpegang teguh pada Alkitab, kita dijauhkan dari dosa. Itu sebabnya saya mendorong Anda, saudara pemirsa, apakah Anda memiliki sejarah iman yang panjang atau Anda seorang pemercaya baru, entah tua ataupun muda, Anda tidak terlalu kuat menghadapi dosa. Dosa bisa membuat Anda jatuh dan dapat menghancurkan Anda. Dan ingat bagaimana Daud jatuh. Tetapi mendekatlah pada Alkitab, tetap berpegang pada kitab suci, dan Anda akan dijauhkan dari dosa. Di hatiku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. احفظني في رضاك باقي أيام عمري اجذبني من وراك اجذبني وأنا أجري اجذبني وأنا أجري املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي متى أراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.